Oke, bisa kita mulai aja ya. Nanti teman-teman yang menyusul biar lihat rekamannya di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih seluruh mahasiswa sudah berkenan untuk bergabung di bimbingan skripsi. Ya. Jadi untuk bimbingan kali ini kita akan fokus untuk mendiskusikan bagaimana cara merajut data sejarah yang sudah teman-teman dapatkan dalam proses penelitian menjadi suatu narasi sejarah yang bagus ya. Dalam artian siapa ini? Oke. Sehingga nanti ketika menjadi satu narasi sejarah di skripsi itu tidak membingungkan gitu ya. Pada umumnya itu kesulitannya ada di sini. Jadi datanya banyak, tapi ketika menyusunnya itu kurang baik sehingga tidak muncul satu temuan atau satu rangka cerita sejarah yang ilmiah. Ya. Nah, kita akan mulai dulu di awal ya. Jadi ini nanti beberapa mahasiswa mungkin dari memiliki dosen pembimbing yang lain, jadi nanti sifatnya tidak menyalahkan ataupun tidak mewajibkan seperti ini. Jadi ini hanya gambaran saja. Kita diskusi aja gitu ya. Formatnya diskusi. Jadi santai saja. Jadi kita akan membahas bagaimana cara merajut data sejarah menjadi satu narasi cerita sejarah. Oke. Kita akan mulai. Yang pertama adalah teman-teman ingat dulu tahapan penelitian sejarah ya. Ada 4. Heuristik, kritik, kemudian apa? Heuristik, kritik, apa lagi? Kok lali? Heuristik, kritik, Interpretasi. Kemudian selanjutnya? Historiografi. Iya. Jadi teman-teman yang melakukan penelitian sejarah itu harus hafal tahapannya ya. Heuristik, kritik atau verifikasi, kemudian interpretasi dan historiografi. Jadi pada tahap pertama itu adalah tahap heuristik. Tahap heuristik itu tahap apa kira-kira? Mengumpulkan sumber-sumber. Ya, mengumpulkan Terkait sumber-sumber sejarah terkait peristiwa sejarah itu ya. Jadi satu peristiwa sejarah itu meninggalkan jejak-jejak atau sumber-sumber. Nah, heuristik ini adalah tahap mencarinya. Teman-teman mungkin pada umumnya sudah melakukan tahap heuristik. Jadi tahap heuristik itu mengumpulkan semua sumber. Semua sumber itu dikumpulkan. Jangan sampai teman-teman semua mengeliminasi sumber di tahap heuristik. Ya. Semua sumber pokoknya dikumpulkan. Itu sumber lisan, sumber dokumen, sumber video, sumber apapun yang kiranya menyangkut sumber peristiwa sejarah yang teman-teman kaji, kumpulkan. Ingat, jangan mengeliminir atau mengeliminasi sumber-sumber itu di tahap heuristik. Misalnya, wah ini cuma dari teman saya datanya. Kayaknya enggak, jangan. Heuristik itu pokoknya sumber semuanya dikumpulkan dulu. Jangan menstigma, jangan menganggap sesuatu tidak berharga di tahap heuristik ini. Ya. Pokoknya semuanya dikumpulkan dulu. Nah, setelah tahap heuristik, kemudian apa? Kemudian ada tahap yang kedua, tahap kritik. Nah, tahap kritik ini terdiri dari berapa tahap? Kritik apa? Ekstern,
sama. Nah, baru pada tahap ini, teman-teman melakukan kritik ekstern dan kritik intern, validitas originalitasnya. Nah, kritik ekstern menyangkut fisiknya, misalnya menemukan sumber koran, nah dilihat korannya, kertasnya, dan sebagainya. Kalau intern itu adalah kritik yang menyangkut substansinya. Nah, pada tahap kritik ekstern dan intern ini, apa yang dihasilkan kira-kira? Menghasilkan apa nih? Ini. Sudah penelitian siapa ya? Ayo, ini tahap ini. Setelah ngumpulin sumber semua, ya, kemudian masuk ke tahap ini. Kira-kira yang didapat apa nih di sini? Atau jangan-jangan teman-teman nggak kayak gini? Langsung nulis gitu aja. Oh, jangan ya. Harus ini sesuai tahap ini ya. Heuristik dulu. Nah, kritik ini menemukan apa kira-kira, teman-teman? Ada? Asli tidaknya sumber. Bukan hanya asli tidaknya sumber, nanti ujung-ujungnya apa? Ada fakta sejarah. Enggak? Menemukan fakta sejarah enggak? Oke. Sebelum gini, sebelum fakta sejarah, teman-teman mendapatkan apa? Kita belum bicara fakta ya berarti. Data ya, data sejarah. Nah, menemukan data sejarah. Data sejarah ini dibagi ada 3 ya. Ada data primer, data sekunder, tersier. Jadi saya bilang ada 3 klaster data sejarah setelah teman-teman melakukan kritik ekstern dan intern. Nah, ada data primer, data sekunder, data tersier. Teman-teman harus kategorisasikan ke dalam 3 hal ini. Misalnya, teman-teman menemukan satu koran, helper.nl, korannya dari segi eksternnya itu oke, ya. Kemudian dari internnya itu merujuk pada sumber primer. Maka dimasukkan ke data sejarah primer. Ya, kelompokkan gitu ya. Jadi di sini dikelompokkan dulu. Ketika teman-teman menemukan sumber sejarah, kritik dulu. Setelah dikritik, teman-teman bisa membuat kolom tabel. Data ini atau sumber ini menghasilkan data sejarah primer atau data sejarah yang sekunder. Tersier tentunya ini nanti referensi buku-buku, jurnal-jurnal itu ya. Nah, jadi dikelompokkan dulu. Mau apa? Dikelompokkan. Masuknya primer atau sekunder. Oke. Nah, setelah dikelompokkan, pertanyaannya mengapa kok harus dikelompokkan? Karena nanti data sejarah yang primer akan menjadi tulang dari skripsi tulang dari 4 Anda. Jadi alurnya itu nanti mengacu pada data sejarah yang primer. Ya. Yang sekunder itu nanti melengkapi. Ya, jadi setelah dikelompokkan nanti ya kan terdiri dari beberapa titik nanti ya. Ini caranya tahu gimana nih. Ya. Misalnya ada banyak titik. Oh ini. Daunnya kurang besar ini. Nah, ada titik-titik seperti ini ya. Saya gambarkan titik-titik seperti ini. Ini yang termasuk data primer. Nah, ini saya gambarkan data-data primer seperti ini, masih berserakan. Setelah teman-teman melakukan kritik ekstern intern, menemukan data atau fakta sejarah primer atau sekunder. Kemudian dikelompokkan dulu. Nah, dikelompokkan ini yang primer. Tapi nanti yang primer tentu saja masih berserakan seperti ini.
berserakan itu dalam arti apa? Tahunnya atau waktunya itu belum tersusun karena sifatnya tadi masih kritis. Ya. Nah, sini kemudian diurutkan dari yang paling lama, paling tua sampai yang paling muda. Ya, diurutkan. Titik ini diurutkan. Baru kemudian dihubungkan. Nah, proses menghubungkan ini adalah proses apa? Interpretasi. Nah, tambahkan teks di sini. 3. Interpretasi, bukan interpretasi ya. Interpretasi. Saya di YouTube sering lihat interpretasi. Apa itu interpretasi? Nggak tahu. Interpretasi itu menghubungkan antar data sejarah primer yang ditemukan. Nah, interpretasi itu menggunakan ilmu bantu nggak kira-kira? Yang bisa menjawab? Oke, Pak. Pakai. Nah, jadi nanti dalam data-data ini jika terhubung ya, mungkin terhubungnya tidak memerlukan tidak memerlukan ilmu bantu bisa. Misalnya secara kronologis langsung ketemu akibat kausalitas. Ada apa lagi? Perubahan dan kesinambungan ya. Sebagainya itu akan terkoneksi seperti ini ya. Ini berdasarkan kronologi sudah tampak. Tetapi rupanya ada beberapa poin yang seakan-akan terpisah. Nah, ini baru nanti ilmu bantu berperan menghubungkan poin-poin yang terpisah ini. Misalnya seperti ini. Kemudian kalau ada memang satu hal yang bisa dihubungkan secara langsung, silahkan. Nah, jadi seperti ini. Interpretasi Anda dalam data sejarah tadi bisa interpretasi yang sifatnya langsung, ya, misalnya hubungan sebab akibat, atau menggunakan ilmu bantu. Ini yang primer dulu ya. Saya ingatkan, ini yang primer dulu. Sumber sekundernya gimana Pak? Nanti dulu. Jadi kerangkanya itu harus primer dulu. Karena apa? Ini adalah fakta sejarah yang teman-teman temukan. Baru kemudian yang sekunder-sekunder itu melengkapi. Nah, melengkapi posisinya di mana? Bisa melengkapi sumber atau fakta sejarah yang ada, bisa melengkapi ataupun mendukung hubungan antar fakta sejarah. Jadi misalnya di sini, kotak ini bersekunder, bisa posisinya di sini, bisa posisinya di sini. Ya. Bisa memperkuat satu peristiwa, bisa memperkuat satu hubungan. Itu juga sumber tersier. Sumber tersier itu biasanya sumber dari buku, bisa memperkuat peristiwa, hubungan. Nah, ini nanti akan tampak di tahap keempat, tahap historio. Sebenarnya ini ada tahap satu lagi ya, namanya tahap eksplanasi sejarah. Biasanya masuk ke interpretasi. Saya masukkan sini aja. Yang satu, historiografi. Nah, di tahap historiografi, apabila menyusunnya seperti ini, ya, seperti yang sudah kita bahas, maka formulasinya adalah sumber primer, ya, deskripsi atau eksplanasi sumber primer, didukung oleh sumber sekunder, didukung oleh sumber. Ini nanti ketika menulis ya, ketika menulis berarti
poinnya itu ada di sumber primer. Baru kemudian kalimat selanjutnya itu didukung oleh sumber sekunder ataupun maaf ini sumber tersier. Nah, ini begini alurnya, ya. Jadi tidak balik. Misalnya saya menemukan di skripsi yang lalu-lalu itu ya, justru sumber tersiernya yang ditekankan. Jadi seakan-akan tidak ada sumber primer di dalam penelitian Anda. Data primer, maaf ini saya nulisnya harusnya data ya. Jadi eksplanasi data primer, data sekunder, dan data tersier. Nah, ini akan tampak dalam tulisan teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Bisa dipahami? Halo Mbak Yuliana. Pak, tanya boleh nggak, Pak? Oke, silakan Mbak. Yang tahap historiografi itu boleh diperjelas lagi nggak, Pak? Saya masih bingung itu, Pak. Tahap historiografi itu tahap apa Mbak kira-kira? Menurut Mbak Yuliana tahap apa ini? Penyusunan itu, Pak. Laporannya itu kan, Pak, hasil penelitiannya. Oke, tahap historiografi itu tahap penulisan sejarah. Ya, jadi bukan nyusun laporan ya, tapi fokusnya adalah tahap penulisan sejarah. Nah, ketika menulis sejarah dalam satu paragraf, ya, di dalamnya akan ada sumber primer, atau maaf, data primer ya, ada data sekunder, ada data tersier. Nah, kalau kita merujuk pada tahapan yang sudah kita lalui sebelumnya, berarti data primer itu menjadi tulang punggungnya antar paragraf atau bahkan antar bagian deskripsi teman-teman. Kemudian sumber sekunder itu akan mendukung sumber primer yang teman-teman akan mendukung data primer yang teman-teman temukan. Begitu juga sumber tersier yang dari buku dan dari jurnal. Jadi nanti historiografi atau tahapan yang teman-teman lakukan akan tampak. Yang mana nanti kalau ini paragraf, berarti paragraf inti atau kalimat inti dalam satu paragraf itu ada di kalimat pertama yang memuat data primer. Baru kemudian didukung oleh citasi sumber sekunder atau sumber tersier. Jadi sumber sekunder ini dipahami sebagai ya sumber sejarah, tetapi tidak sezaman. Ya. Atau kalau teman-teman punya kategorisasi tersendiri di bab 3 nanti, boleh. Sumber sekunder itu sumber bagaimana menurut teman-teman? Kalau sumber tersier itu sumber yang buku, jurnal, dan sebagainya. Jadi nanti setelah teman-teman memahami cara merajut data ini ya, jadi di bab 4 itu tidak seperti scramble tidak orak-arik gitu. Berarti antara sumber yang ditekankan sumber tersiernya baru didukung sumber primer yang teman-teman temukan. Jadi nanti intinya malah kebalik gitu. Jadi kalau data penelitian itu teman-teman menemukan data primer apa itu jadi tulang punggung atau rangkanya. Baru didukung sumber sekunder dan sumber tersier. Bisa dipahami Mbak Yuliana? Iya, Pak. Terima kasih. BTW saya bukan Juliana, Pak. Apa ini berarti? Mbak Safira, bukan? Iya, Pak. Oh ya, maaf Mbak Safira. Tadi yang online Mbak Yuliana. Oke. Jadi ini teman-teman sudah ada yang 4 untuk historisnya, sejarahnya.
Belum ada? Belum, Pak. Belum ya. Jadi bisa dicoba. Heuristik pokoknya, ya, saya ingatkan lagi, heuristik itu jangan mengeliminasi sesuatu. Pokoknya ngumpulin aja sebanyak-banyaknya, ya. Pokoknya kabeh dikumpulkan dulu. Semuanya dikumpulkan, baru dikritik nanti. Nah, dikritik kan akan muncul tuh. Ini termasuk data primer atau data sekunder, ya. Sumber primer atau sekunder itu dikategorisasikan. Yang data primer dikumpulkan dalam satu tabel. Anda bikin tabel, gitu ya. Nah, setelah terkumpul, Anda menemukan data primernya, baru disusun secara kronologis. Oh, misalnya, ini ada yang historis nggak ini? Ada. Ya, kira-kira tentang apa? Satu judul. Peran pemikiran Gusti Nurul terhadap gerakan wanita tahun 1940 sampai 1960, Pak. Gusti Nurul ya. Nah, Gusti Nurul sumbernya apa saja? Anda menemukan sumber apa saja? Sejauh ini baru tulisan beliau, Pak. Oke. Tulisan beliau ya. Nah, tulisan beliau itu berarti secara sumber, secara klasifikasi itu sudah dikritik ya. Itu masuk primer atau sekunder? Sejauh ini primer, Pak. Kemudian ada lagi nggak yang ditemukan? Belum, Pak. Pemberitaan koran. Kalau koran masih melacak, Pak. Masih saya lacak. Nah, sudah buka Delper? Belum, Pak. Nah, nanti dicari ya. Jadi nanti Ya, bisa Pak. jadi sumber primernya, data primernya dari tulisan Gusti Nurul, sekundernya dari koran, tersiernya dari jurnal. Nah, yang disusun adalah data primernya dulu dari tulisan tadi. Dikasih tulisannya, menemukan apa pemikirannya, ya. Kemudian sekunder tadi itu mendukung dari tulisan Gusti Nurul. Misalnya tentang apa kira-kira? Gimana, Pak? Sudah membaca tulisannya Gusti Nurul? Itu, Pak, tentang menentang poligami. Oke, menentang poligami ya. Nah, menentang poligami kan ada cerita Gusti Nurul ini disukai ya, disukai apa? Disukai banyak. Tapi sayangnya sudah punya istri gitu ya. Nah, itu bisa menjadi verifikasi nanti. Jadi gini, pemikiran tentang poligami atau perspektif tentang poligami, pendapat tentang poligami Gusti Nurul di sumber primer itu didukung oleh pemberitaan di sumber sekunder ataupun sumber tersier. Jadi alurnya nanti adalah tadi sumber primernya jadi patokan utama, sekunder dan tersier mendukung. Dan itu akan tampak kalau Mbak Safira nanti, Mbak Safira ya ini ya tadi, bukan? Iya, Pak. Safira menulis di bab 4-nya. Ya, Mbak ya. Jadi yang ingin saya tekankan dalam merajut data sejarah itu menempatkan atau mengutamakan data primernya sebagai tulang punggung, ya, sebagai kerangka. Ini saya gambarkan sebagai kerangkanya dalam merekonstruksi sejarah. Baru data sekunder itu bisa mendukung data primer di sini, bisa juga menyajikan data yang lain misalnya. Kalau begitu bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Ya, jadi nanti eksplanasi dengan ilmu bantu tadi. Misalnya, ketika ada satu pemberitaan yang tidak, mungkin yang berbeda, tidak apa-apa dilaporkan. Karena bisa jadi itu adalah perspektif lain. Gitu. Ya.
Jadi pokoknya data primer harus disusun dulu, baru kemudian data sekunder dan tersier. Misalnya Mbak Aprilia Yuning Tias ya. Halo Mbak Aprilia, sudah hujan? Tempat saya sudah mendung banget ini. Halo Mbak Aprilia? Iya, Pak Fatah. Nah, jadi gitu ya Mbak ya. Kalau Mbak Aprilia punya data, jadi ada data wawancara, ada data koran, Video. Ya. video. Aprilia saya atau Aprilia Trihastuti, Pak? Oh, oke. Ini yang anu ya, Banyumas ya? Iya. Oh ya, oke Kalau kita yang koran kayaknya Aprilia Trihastuti. Oke, Mbak Aprilia Ayu nggak apa-apa. Nanti Ya. Mbak Aprilia Trihastuti. Ini Mbak Aprilia, ini sama seperti sebenarnya kualitatif ya, kalau historis itu. Jadi data primernya apa, ya. Kemudian data sekundernya juga mengikuti. Ada video, ada wawancara dan sebagainya. Nah itu dikategorisasikan dulu, ya. Masuknya data primer atau data sekunder. Kalau video misalnya, berarti itu masuk apa, Mbak? Di penelitian Mbak Aprilia Ayu. Kalau videonya itu nanti masuk ke data primer, Pak. Kalau misalnya yang observasinya nggak bisa ketemu. Oke, itu bisa sih. Di videonya data primer. Tapi itu bisa beralih ke data sekunder kalau bisa observasi dan wawancara, gitu ya Mbak ya. Iya, Pak. Nah, jadi nanti mengapa saya sebut sama? Jadi kalau di kualitatif itu kan ada triangulasi sumber ya. Triangulasi sumber, ada sumber primer, sekunder, tersier itu ditriangulasikan. Ya, jadi di sini hampir sama alurnya. Pokoknya sumber primer itu yang teman-teman anggap dari sumbernya langsung itu menjadi kerangkanya, baru sekunder dan tersier mendukungnya atau justru memberikan perspektif yang lain. Gitu ya. Mbak Aprilia sampai bab mana, Mbak? Masih sampai proposal, Pak. Wah. Semangat ya, Mbak ya. Iya, Pak. Oke. Ini ya. Aprilian Trihastuti. Semuanya Aprilian. Halo Mbak Aprilian. Dia Pak Fatah. Nah, jadi kalau Mbak Aprilian punya sumber interview, wawancara, sumber koran, ya, sumber dokumen, sumber observasi, ya, itu kemudian dikritik dulu, ya, dikritik ekstern internnya. Misalnya observasi di tugunya ini benar-benar dibangun tahun itu tidak, kemudian dibangun tahun berapa, ya, masuk primer atau sekunder atau tersier, dikelompokkan di dalam satu tabel. Misalnya, oh ini dari analisis kritik ekstern saya masuk sekunder. Kemudian koran misalnya, koran ini apakah koran lokal, koran internasional atau bagaimana? Nah, nanti apakah masuk primer atau sekunder? Kalau wawancara misalnya, umurnya berapa? Dia bisa benar-benar ngikut menjadi saksi atau mendengar berita dan sebagainya. Itu menjadi primer atau sekunder. Nah, setelah itu baru disusun. Yang primer tadi menjadi patok. Ya, menjadi patok yang disusun dulu secara kronologis, baru dihubungkan. Misalnya data primer yang didapat dari wawancara. Mungkin beliau kurang ingat waktunya, hanya pengalamannya saja. Tapi Mbak Apriliantri menemukan kronologi waktunya di koran. Ya,
Jadi dengan koran ini bisa kira-kira konteks dari informasi dari wawancara ini ditempatkan di bagian yang mana? Apakah periode sebelum, pas peristiwa, atau paskanya? Nah, di sini nanti akan membantu teman-teman ketika menyusun satu paragraf dalam cerita sejarah. Jadi sesuai kronologi tentunya, kemudian sesuai dengan tingkat apakah sumber primer atau tersiernya. Lalu kemudian sumber tersier itu belakangan masuk. Jadi jurnal-jurnal itu jangan awal-awal. Kenapa? Karena nanti akan mengaburkan temuan dari tulisan teman-teman semua. Sumber buku, sumber jurnal itu belakangan. Untuk membuat narasi yang sudah teman-teman bangun sebelumnya. Ya. Nah, dengan hal ini, teman-teman nanti akan mendapatkan cerita sejarah yang otentik. Ya. Biasanya, mohon maaf, kalau historis itu kelemahannya, ya, kelemahannya itu ada tulisan di bukunya SNI dimasukkan, ada tulisan di bukunya IDAS dimasukkan, sehingga kalau dipetah itu ya, sumber primernya atau data primernya itu bahkan sedikit sekali, nggak ada. Padahal sudah kemana-mana, sudah mendapatkan observasi, sudah mendapatkan informan, sudah mendapatkan dokumen, tapi tidak tampak di dalam tempatnya. Nah, kalau kita balik seperti ini, primernya dulu ditata, kemudian sekunder dan tersier, maka akan tampak temuan dari penelitian teman-teman. Itu Mbak Aprilian ya. Oke, Pak Fatah. Ya, ada yang lain? Silakan. Atau ada kendala atau mungkin ada sesuatu? Silakan. Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Nggak apa-apa loh, ini yang jadi kita diskusi, jadi tidak terbatas pemimpin ya. Kenapa kok saya tadi nembak gitu ya? Karena kebetulan yang Mbak Brilian ini kan sudah mencari sumber, ya, pas mau menulis bab 4. Nah, untuk yang lain misalnya Mbak Dian tadi sudah ngirim saya email, belum saya baca, hampir sama. Nanti cara penyusunannya seperti ini. Jadi kategorisasikan dulu, baru dirumuskan. Mas Markus, bagaimana Mas? Boleh bertanya ya Pak? Boleh, silahkan. Ini saya juga masih mandek di proposal Pak. Oke. Saya mau tanya terkait yang sumber data-data tadi Pak. Kalau data yang tadi kan untuk yang primer pun kan tadi juga perlu buku ya untuk proses interpretasinya. Ya. Nah kalau buku-buku yang membahas tentang apa yang saya bahas atau yang saya kaji itu sedikit, bagaimana itu Pak? Nanti saya. Oke, buku-bukunya sedikit. Ya. Tapi sumber primernya banyak tidak? Kira-kira sumber apa? Sumber sejarah. Mas Markus historis ya? Iya, historis. Kira-kira banyak nggak? Bisa banyak ditemukan nggak? Kalau untuk data primernya sendiri, yang saya temukan ya, itu baru sebatas
data, kan saya membahas premanisme, Pak. Ya. Jadi yang baru saya temukan itu nama-nama tahanan. Tetapi kata Pak Tri kan itu nanti kalau nanti masuknya dikritik ya, itu kan belum tentu mereka yang ditahan itu terlibat di dalam aksi premanisme itu, seperti itu. Oke. Baru sebatas itu. Premanisme di tahun berapa? Di 80-an sampai 1999. 1980 sampai 1999. Di kota mana? Di Surakarta. Surakarta. Jadi gini, dikritik nanti, wah mulai hujan ini ya. Jadi begini Mas, di dalam proses kritik nanti, heuristik pertama jangan minimalisir dulu ya. Banyak sekali sumber-sumber kriminalitas di kota Surakarta dari koran-koran, di koran Suara Bengawan kalau nggak salah. Itu banyak. Ada kalau nggak salah ada satu tajuk ya, bukan tajuk, satu bagian di koran itu yang membahas kriminalitas. Nah, pertanyaannya nanti kan tidak sekedar kriminalitas, ya kan Mas? Kriminalitas itu apakah berkaitan dengan politik, dengan sosial atau budaya? Sehingga nanti bisa didefinisikan dulu kriminalitas itu bagian apa? Apakah di bagian rasa politik atau dari ekonomi atau dari sosial. Baru kemudian di dalam kritik ini ya, dalam kritik ini digunakan kajian teori tadi. Premanisme menurut Mas Markus itu apa? Baru kemudian orang-orang yang list ini yang sudah ada tulisan tahanan-tahanan tadi itu masuk nggak dalam premanisme atau tidak? Nah, gitu. Jadi kalau masih proposal, yang jelas harus jelas dulu rumusan masalahnya, kajian teorinya, dan harus menunjukkan bahwa ada sumber sejarah yang bisa didapat. Sehingga nanti tidak ada kendala di dalam proses penyusunan skripsinya. Nah, bab 3-nya harus bagus, Mas. Bab 3-nya kalau bisa koran-koran yang Mas Markus temukan itu ditulis. Sumber primer dari tulisan ini adalah koran ini, tajuk ini, misalnya juga data dari dinas sosial misalnya, atau data dari kepolisian misalnya, kalau bisa ngakses. Sehingga bab 3-nya itu menunjukkan bahwa Mas Markus sudah siap akan melakukan penelitian karena ada sumbernya. Saya kira untuk kritiknya nanti dulu ya. Nek proposal itu nggak sampai kritik sebenarnya. Proposal itu menunjukkan sumbernya ada tidak, ya siap atau tidak untuk diambil ya sumbernya. Kayaknya itu aja sih Mas. Terima kasih Pak Fatah. Pokoknya ya, gimana Mas? Jadi nanti saya ini ya memperbanyak yang terutama yang sumber koran-koran itu ya. Kalau sekarang Mas Markus menemukan apa, Mas? Menemukan dari mana? Kalau sekarang itu koran juga sudah nemu itu, Pak. Sama yang data-data tahanan tadi itu sudah ada di saya juga gitu. Cuma Itu kalau yang ya sumbernya dari mana? Yang nama-nama tahanan, Pak. Itu kemarin dari Perpusda di Semarang. Oke. Jadi kalau bukunya kan ada beberapa buku ya Mas, misalnya James T. Siegel ya, James T. Siegel itu. Kemudian ada juga Premanisme, itu James T. Siegel juga, buku agak tipis tapi. Kemudian kalau Premanisme berarti biasanya bahasa Inggris banyak, jurnal-jurnal. Atau bisa juga Mas, kalau di Solo ya, di Solo itu ada istilah Jawa namanya kapetengan. Kapetengan itu preman ya, tetapi dia antara menjadi seorang preman dan tidak preman itu hitam dan putihnya tidak bisa dijelaskan.
ya, orang yang ada di kegelapan gitulah. Itu ada istilah Jawa seperti itu. Dengan demikian premanisme itu kalau istilah dari budaya berarti kan sedikit kabur. Tapi kalau istilah dari ekonomi, dari apa sosial itu kan berarti orang yang melanggar hukum. Orang yang melanggar hukum berarti itu termasuk bisa juga disebut sebagai premanisme atau melakukan kekerasan gitu. Ada banyak buku Mas kalau itu saya kira. Nah, nanti ilmu bantunya silahkan tadi apakah dari perspektif politik, perspektif budaya, sosial, ekonomi, nanti ikut aja. Iya, Pak. Oh ya, Pak. Yang Tapet Tengan tadi ini judul buku ya, Pak? Tapet Tengan itu bukan judul buku, itu satu konsep. Silahkan dicari di sastra.org. Jadi kalau menurut saya ya Mas ya, buku-buku sebelumnya ya mengenai premanisme yang ada di Kota Solo sebelumnya itu paling tidak ada bukunya Pak Suhartono kan? Ya, itu sudah ada. Pak Suhartono, Pak Julianto Ibrahim. Kemudian kalau mau lihat ini bukunya yang buku terjemahan terbaru dari Pak George Quinn, Bandit dan Wali. Itu ada di dalamnya wali yang juga bandit. Preman yang juga seorang wali. Itu ada di bab Kiai Boncolono kalau atau Kiai Ki Ageng Balak juga. Nah, itu juga bisa menjadi rujukan juga, bukan menjadi sumber yang tersier untuk memahami premanisme itu secara lebih luas. Kalau ini juga bisa nggak Pak? School Nordot. Gimana? Bukunya Nordot. School Nordot. Iya, ada. School yang outward appearance itu. Iya, iya. Itu bisa. Itu dalam satu bab di dalamnya, saya lupa yang nulis siapa. Itu ada. Jadi untuk tersiernya itu sumber-sumber buku yang relevan, Mas, bukan fokus ya. Misalnya yang ada di bukunya Pak Historiografi Baru itu ya. Perspektif Indonesia, perspektif baru, penulisan sejarah Indonesia. Itu ada di dalamnya premanisme. Tapi premanisme yang ada di luar Jawa. Itu bisa menjadi sumber untuk tersier ya. Sumber tersier untuk menjelaskan kondisi di Solo. Baca bukunya John Pemberton, On the Subject of Java. Itu kajian antropologis Solo tahun 70-an sampai 80-an, masa Orde Baru, di mana premanisme juga disinggung di situ. Ada banyak buku sebenarnya. Jadi saya kira untuk tersier itu nggak masalah ya, karena sudah banyak kajian. Yang penting adalah sumber sekunder Mas Markus untuk membangun tulisan yang punya keaslian gitu. Itu Mas Markus. Ya. Terima kasih Pak Fatah, jadi tambah tercerahkan. Ya, saya harap bagus. Jadi begini ya, Bapak Ibu dosen itu lebih menghargai tulisan yang sederhana, tetapi sumber primernya ada, tetapi juga memiliki satu pandangan baru gitu. Jadi misalnya saya, untuk di Solo kan misalnya kalau tahun 70-an ada John Pemberton, ya sudah saya baca. Tapi ketika membaca tulisan Mas Markus misalnya, saya menemukan hal yang baru. Nah itu yang diseneng gitu. Jadi ketika misalnya mengkoreksi skripsi itu ada hal yang baru yang dibawa. Misalnya ini sekarang Mbak Nur, kakak tingkat teman-teman, tentang keroncong langgam Jawa. Ya, saya juga belajar, membaca itu dengan belajar. Oh, rupanya ada sesuatu hal yang bisa saya pelajari juga. Jadi ketika teman-teman nanti mengirim skripsi ke pembimbing itu juga senang karena mendapatkan hal yang baru. Nah, itu yang mungkin saya pribadi harapkan. Tulisannya Mbak Aprilia Ayu, Mbak Aprilia Triastuti, Mas Muhammad Lukman, itu membawa perspektif baru. Sehingga saya bisa paling tidak itu mempromosikan. Oh ini loh Mas Markus tentang premanisme. Gitu.
Oke, ada lagi? Suara saya agak tertenggelam hujan. Assalamualaikum Pak Fatah, izin bertanya. Waalaikumsalam Mbak Lulu, silahkan. Ya, saya ingin memastikan. Jadi kan skripsi saya membahas mengenai pemikiran seorang tokoh dalam mengembangkan pendidikan Islam modern di Wonosobo pada tahun 1962 sampai 2004. Lalu saya tuh ada mewawancarai istilahnya tuh tokoh tangan kanannya dia seperti itu. Nah, apakah wawancara tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber primer, Pak? Oke, pertanyaannya adalah apakah hanya sumber itu saja yang Mbak Lulu dapat? Ya. Tidak, Pak. Apalagi? Seperti bukti bahwa beliau mendirikan lembaga pendidikan berupa sertifikat, lalu baru itu sih, Pak. Misalnya foto-foto. Foto-foto, oke. Kemudian foto presiden, ya. dokumen apa namanya? ADART atau kalau memang punya dokumen-dokumen ada? Itu belum, Pak. Nah, jadi begini. Kita bisa menempatkan itu sumber primer atau sekunder, itu harus heuristik dulu yang jelas. Ngumpulin semuanya dulu. Kemudian setelah itu kita kritik. Nah, misalnya, ini kalau misalnya ya, sudah heuristik, sudah selesai, kritik kita menemukan bahwa satu-satunya sumber yang paling dekat dengan peristiwa adalah tangan kanan beliau tadi, maka informasi dari tangan kanan beliau ini bisa menjadi sumber data primer. Ya, ini kalau kalau sudah semuanya sudah ngumpulin semua, tapi setelah dikumpulkan banyak, rupanya yang paling mendekati yang ini. Itu jadi data primer. Ya. Jadi bukan berarti kalau memang secara teoretik itu data primer itu dari sumber aslinya. Tetapi kalau dalam penelitian, misalnya, kita kan tidak bisa pasti menemukan data yang sezaman yang benar-benar dari informan peristiwa itu langsung. Kadang kita menemukan yang lebih jauh, tapi dia paling dekat. Nah, itu dikategorikan dalam penelitian Mbak Lulu sebagai data primer. Boleh. Nanti dijelaskan baik, tapi. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Untuk teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Jadi kalau belum selesai heuristiknya, jangan melihat ini masuk primer atau sekunder. Belakangan itu pokoknya. Jadi misalnya teman-teman punya jadwal penelitian ya, 2 bulan ngumpulin sumber. Ya dikumpulkan dulu. Sebanyak-banyaknya, entah itu koran terbitan sekarang, entah koran terbitan zaman kapan, dikumpulkan dulu. Setelah selesai 2 bulan, baru masuk kritik. Silakan dikritik. Satu-satu dilihat, ini masuk primer atau sekunder atau tersier. Baru kemudian dikelompokkan, primer yang utama tadi jadikan kerangka, baru ditambahkan sekunder untuk interpretasinya tadi, kemudian ditulis dalam historiografi. Gitu ya. Oke. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, misalnya dalam kasus Mbak Afriani ya, Tan Malaka. Nah, Tan Malaka itu kan tulisan aslinya itu nggak ditemukan. Dalam artian yang benar-benar dia nulis terus diakses itu nggak ada. Yang ada adalah tulisan
reproduksi. Jadi tulisan Tan Malaka tahun 20-an kemudian dicetak ulang oleh penerbit gitu ya. Nah, kalau kritiknya seperti apa? Kritiknya paling tidak ada dua dokumen. Yang satu tulisan dari penerbit tadi dan yang lain misalnya tulisan dari online yang ada di marxis.org. Itu dibandingkan. Kira-kira secara substansi itu sama tidak? Ada perubahan tidak? Ya. Kalau tidak ada perubahan berarti valid. Tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti apa yang dirubah? Yang mana yang asli? Nah, baru kemudian dikategorisasikan ini masuk primer atau sekunder. Masuk primer karena ini alasannya adalah tulisan dari Tan Malaka dan ini sudah dikritik, tidak ada perubahan. Gitu. Tapi kalau ada perubahan, ya jadikan sumber sekunder. Jadi gitu ya. Nah, itu untuk yang misalnya sumber-sumber yang reproduksi atau diterbitkan ulang. Hatta misalnya yang 3 jilid autobiografinya, itu bisa jadi sumber primer. Meskipun diterbitkan tahun 2017. Karena apa? Karena tidak banyak berubah, hanya ejaannya yang berubah. Tapi kalau tulisan tentang Hatta, ya, ditulis oleh siapa ya? Saya lupa namanya. Tentang koperasi gitu, ekonomi, itu sumber tersier karena tulisan orang lain dan tidak sezaman. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, semoga apa yang kita diskusikan pada sesi kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan lancar semuanya. Dan harapannya skripsinya maksimal, baik, dan dapat kesempatan untuk mempublikasikan skripsinya secara lebih luas. Apakah bisa? Bisa kalau teman-teman mau. Jadi tidak sekedar menulis skripsi tapi menghasilkan sesuatu. Itu ya. Silakan, ini tadi hanya sekedar diskusi. Nanti secara teknisnya teman-teman silakan mencoba. Kalau ada kesulitan silakan sampaikan ke pembimbing untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Yang ingin saya tekankan di sini adalah dalam merajut data sejarah, data primer itu menempati urutan yang pertama sebagai kerangka, baru kemudian diikuti oleh data sekunder dan tersier. Dampaknya atau luaran dari struktur primer dan sekunder tadi adalah di dalam penulisan sejarah atau di dalam bab 4 teman-teman akan tampak posisinya sumber primer itu sebagai yang utama, baru kemudian diikuti sumber sekunder dan sumber tersier. Itu ya. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya mengucapkan semoga lancar untuk menulis skripsi dan mendapatkan hasil yang baik. Segera lulus dan mendapatkan pekerjaan juga. Demikian sesi kali ini. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kalau ada yang ingin konsultasi silahkan, ini masih saya buka ya sampai jam 6 nanti itu ya. Untuk baik yang bimbingan saya atau di luar tidak apa-apa, silahkan kalau mau diskusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Makasih Pak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Fatah. Matur nuwun Pak Fatah. Oke, silahkan bisa live atau yang mau berdiskusi bisa tinggal dulu nggak apa-apa, silahkan.